Syafi'i kecil juga dididik sebagai guru agama. Kakeknya ini adalah seorang pensiunan, pegawai percetakan yang tidak memiliki anak. Sehingga sebenarnya ia bukan kakek langsung, melainkan paman dari ayah Syafi'i. Dengan demikian, ia memiliki banyak waktu untuk mendidik Syafi'i mengaji bersama dengan teman-temannya. Di samping berdagang kecil-kecilan untuk mengisi waktu senggang. Dari sini, terlihat bahwa Syafi'i adalah anak yang cerdas dan ulet. Ia tidak suka menyia-nyiakan waktunya, hanya untuk bersantai-santai saja. Kakeknya ini sangat keras dalam mendidik anak-anak. Sehingga dalam usia 9 tahun, Syafi'i telah berhasil menghatamkan Al-Quran. Sejak kecil, Syafi'i tidak pernah mengalami benturan dengan kakeknya. Meskipun kakeknya ini adalah orang kaya dan pensiunan pegawai percetakan, namun ia sama sekali tidak pernah mencita-citakan cucunya kelak menjadi seorang pegawai juga. Karenanya, kakeknya selalu mengajak Syafi'i ke tempat-tempat pengajian. Kemanapun kakeknya ini mengaji, sebagai seorang guru ngaji, kakeknya juga menginginkan cucunya belajar mengaji dan bergulat di bidang agama. Sehingga teman-teman dan guru-guru kakeknya secara otomatis juga menjadi guru langsung dari Syafi'i muda. Di antara teman-teman kakeknya ini adalah Guru Abdul Fattah yang tinggal di daerah Batu Tulis, juga kepada Bapak Solihin di musola kakeknya. Sehingga musola tempat mengaji ini kemudian dinamakan dengan Raudhatus Shalihin. Beliau adalah Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Atas Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, bahkan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan ulama-ulama yang lain. Beliau juga mengaji kepada kakek beliau, Guru Husain, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Fattah, Kiai Haji Mukhtar Muhammad, Guru Ya'qub, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiyah. Dengannya beliau menuntut ilmu, mendalami ilmu alat, ilmu nahu, dan ilmu sorof. Dengan keuletan beliau, dengan kegigihan beliau, jadilah beliau seperti saat ini, yang namanya sangat harum di Indonesia, bahkan di Mekah, Madinah, Hadramaut, Yaman. Nama beliau sangat harum karena ketawaduannya, karena kealimannya, karena keluasan ilmu dan ketangkasan di dalam berargumen. Itulah Kiai Haji Muallim Syafi'i Hazami, yang menjadikan dari beliau adalah seperti itu, karena beliau mendalami ilmu agama. Karena selama hidup beliau habiskan untuk ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, beliau tak kenal lelah dalam belajar dan mengajar. Pernah suatu ketika beliau sakit, sempat dirawat di rumah sakit. Jadi ketika beliau sakit, beliau nggak betah di rumah sakit. Ada jadwal jam mengajar beliau. Subhanallah, beliau kabur dari rumah sakit. Ketika beliau kabur, buat ngajar di majelis, karena beliau rindu sama ngajar. Karena ngajar itu dijadikan oleh beliau sebagai obat. Makanya semua kembali ke niatnya, innamal a'malu binniyat. Jadi beliau niat ngajar li syifa, supaya beliau sembuh. Selepas beliau ngajar, balik lagi ke rumah sakit, berobat lagi. Subhanallah. Inilah kegigihan beliau dalam belajar, dalam mengajar. Maka tak heran kalau seseorang udah cinta kepada sesuatu, maka dia buta oleh segala-galanya. Maka oleh sebab itu, ketika Muallim Syafi'i Hazami cinta dengan ilmu, maka beliau nggak pengen lepas dengan ilmu. Lihatlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah, ketika beliau sakit, ketika beliau sedang diinfus, bahkan di opname, tapi beliau rindu dengan majlis ta'lim. Bahkan sempat datang ke Masjid Al-Munawwar Pancoran dengan menggunakan bukan kursi roda lagi, pakai apa namanya? Kan lupa gue, pakai apa namanya? Pakai kasur. Bukan pakai kursi roda lagi, bahkan pakai kasur beliau datang.
karena beliau cinta dengan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Kiai Haji Muallim Syafi'i Adzami sosok yang sangat luar biasa, akhlak, ilmu, budi pekerti, semua beliau menguasainya. Dan salah satu nasihat beliau kepada kita semua adalah di saat penceramah lebih banyak dibanding guru yang membaca kitab, maka disitulah pemerosotan kaum muslimin di dalam mengetahui agamanya. Jadi Muallim Syafi'i Adzami nggak mengajar kecuali baca kitab, tidak menjelaskan kecuali penjelasan beliau sangat valid dan sangat tepat dalam syariat. Bahkan salah satu perspektif beliau mengatakan bahwasanya perempuan itu harus memiliki pendidikan yang cukup, tidak harus tinggi tapi cukup. Kenapa demikian? Soalnya perempuan cukup mendidik anak-anak dan menjaga suaminya itu adalah prioritas yang luar biasa menurut beliau. Karena perempuan medan dakwahnya di dalam rumahnya menurut beliau. Maka inilah salah satu perspektif yang luar biasa. Beliau tidak menafikan, tidak menghilangkan perempuan gak boleh sekolah tinggi-tinggi, enggak. Tapi semulia-mulianya perempuan adalah perempuan yang memuliakan suaminya dan yang memuliakan anak-anaknya. Kata-kata mulia itu adalah pendidikan. Ketika sang istri bisa mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama, itulah yang sangat luar biasa. Tapi ketika ada perempuan yang sekolah setinggi-tingginya dan tidak melupakan kewajiban sebagai seorang istri, dia sebagai ibu untuk mengayomi anak-anaknya, untuk menjaga istrinya, itu perempuan yang sangat luar biasa. Tidak melupakan pendidikan dan tidak melupakan dia sebagai ibu untuk mengayomi anak-anaknya. Jadi Muallim Syafi'i Adzami kecil udah ulet belajarnya, udah ulet menghafal, udah ulet baca kitab. Sampai ketika beliau baca kitab tuh sama sekali nggak ada mufradat yang beliau lewatin kecuali beliau tahu artinya. Jadi ketika beliau baca kitab, beliau di depannya tuh udah ada kamus, dijajarin kamus-kamus. Kemudian ketika beliau baca ada satu kalimat yang beliau nggak tahu, beliau nggak lewatin, tapi harus beliau tahu artinya. Jadi istilah bahasanya nggak ada yang diutangin, harus dibayar kontan. Seperti itu. Inilah kemuliaan bagaimana Kiai Haji Muallim Syafi'i Adzami di dalam menekuni seluruh kehidupannya dengan ilmu agama. Bahkan beliau juga salah seorang ulama yang sederhana, yang tawadu. Siapapun yang melihat beliau pasti cinta kepada beliau karena kesederhanaannya, karena ketawaduannya, bagaimana beliau bersikap kepada sesama, bagaimana hati yang ikhlas yang beliau terapkan kepada masyarakat. Maka inilah sosok teladan yang harus kita tapaktilasi sehingga kita bisa mencontoh bagaimana akhlak yang mulia yang beliau dapatkan daripada masyayikh beliau yang mulia. Karena oleh sebab itu beliau pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya, dengan adabnya, enggak sombong, tidak tinggi hati. Walaupun beliau seorang alamah, alim, tapi beliau tetap sederhana, tawadu, rendah diri. Inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga menuntut ilmu dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ketika Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani datang ke Indonesia, beliau mengambil sanad keilmuan. Datang ketemu dengan Syekh Muhammad Yasin, "Wahai Syekh, aku ingin minta sanad belajar kepadamu." Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani? Ketawaduan beliau mengatakan kepada Kiai Haji Muallim Syafi'i Adzami,
kamu salah wahai Syekh Muallim Syafi'i Hadzami, harusnya aku yang minta sanad kepada kamu, harusnya aku yang belajar kepada kamu. Ini ketawaduan Syekh Yasin, ketawaduan Syekh Muallim Syafi'i Hadzami, seperti itu ya. Beliau sangat giat dalam belajar dan mengajar. Seluruh waktunya, seluruh hidupnya dihabiskan, didedikasikan untuk ilmu agama. Karena itulah beliau dipanggil dengan sebutan muallim. Jadi orang zaman dulu nyebut kiai, nyebut ustadz dengan julukan muallim. Ya, Muallim Syafi'i Hadzami, ada Muallim Wahab, ada Muallim Yunus, ada Muallim Diyauddin, dan muallim-muallim yang lain. Zaman dulu dipanggil muallim. Bahkan Hadzami itu gelar julukan. Jadi sebelum datangnya Islam, perempuan-perempuan Arab yang punya inovasi yang luar biasa, yang punya pengetahuan yang sangat valid, itu disebut dengan Hadzami. Jadi Hadzami adalah jaminan kebenaran. Jadi Muallim Syafi'i Hadzami digelar dengan julukan Hadzami karena beliau selalu memberikan fatwa-fatwa yang luar biasa, argumentasi yang akurat ya. Maka beliau dijuluki dengan sebutan Muallim Syafi'i Hadzami. Asal namanya Kiai Haji Muhammad Syafi'i. Oleh sebab itu disebutlah beliau sebagai Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami. Gelar mu'alim dan juga al-allamah yang disandingkan menunjukkan betapa almarhum menempati posisi yang begitu terhormat dalam hierarki keulamaan di Betawi. Karir. Selama masa hidupnya, Kiai Muhammad Syafi'i pernah menjabat Ketua Umum MUI DKI Jakarta selama 2 periode dan rajin mengeluarkan fatwa. Dan juga Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami, Muallim Syafi'i Hadzami juga produktif dalam menulis kitab. Kitab beliau Tawdihul Adillah itu kitab kumpulan pengajian di radio Cendrawasih dengan murid beliau Kiai Haji Ali Zaman. Jadi percakapan dan seluruh tanya jawab yang ada di radio Cendrawasih saat itu dengan Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami dibukukan di dalam sebuah buku yang berjudul Tawdihul Adillah. Dan subhanallah, buku itu udah sampai 7 jilid. Dan banyak buku-buku beliau lain yang beliau tulis, Al-Hujaj, Al-Bayyinah, habis itu kitab Tarawih, Qobliyah Jumu'ah, dan kitab-kitab yang lain. Karena beliau sangat produktif dalam menulis kitab. Karena beliau sangat hobi membaca dan menulis. Oleh sebab itu jadilah beliau seperti Muallim Syafi'i Hadzami. Kiai Haji Muhammad Syafi'i merupakan sedikit ulama yang cukup produktif menulis di bidang qiraat, usul fikih, dan fikih, di mana karya-karya beliau diakui kualitasnya sampai ke negeri tetangga. Ada 7 karya tulis beliau, di antaranya beliau juga sangat banyak menulis kitab, sangat produktif dalam menulis. Salah satunya kitab beliau Tawdihul Adillah, itu hasil tanya jawab di pengajian beliau di radio Cendrawasih dengan muridnya Kiai Haji Ali Zaman. Jadi dikumpulkan menjadi 7 jilid hasil pengajian Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadzami. Maka beliau dijuluki juga sebagai sumur yang tak pernah kering karena keluasan ilmu beliau, kedahsyatan, ketangkasan argumentasi beliau yang sangat luar biasa, sehingga banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama yang bermanfaat.
salah satunya Kiai Haji Ali Zaman. Kemudian salah satunya murid beliau adalah Kiai Haji Diyauddin bin Kiai Haji Abdul Khair bin Kiai Haji Janibi, salah seorang ulama di daerah Bukit Duri Jakarta Selatan. Beliau itu salah satu muridnya Muallim Syafi'i Hadzami. Bahkan dulu Muallim suka datang ke Bukit Duri. Dan Kiai Haji Diyauddin ini dulu menuntut ilmu, belajar dengan Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadzami. Maka dengan berkah beliau, jadilah Kiai Haji Diyauddin seperti saat ini, yang luar biasa dengan keilmuannya, yang sangat luar biasa dengan akhlak dan budi pekertinya, karena beliau menuntut ilmu syekh an syekhihi, guru ke guru beliau. Beliau menuntut ilmu kepada Muallim Syafi'i Hadzami. Muallim Syafi'i Hadzami menuntut ilmu kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, sampai sambung menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Sulamul Arsy fi qiraatil Warsy. Kedua, qiyas adalah hujjah syariah. Kedua, qiyas adalah hujjah syariah. Ketiga, berjudul Qabliyah Jumat. Keempat, berjudul Tarawih. Kelima, berjudul Uzlah Fidyah. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau.